Jika hukum internasional diciptakan untuk menjaga perdamaian dunia, mengapa konflik Palestina dan Israel masih terus berlangsung? Apakah hukum internasional benar-benar efektif dalam menghentikan perang dan melindungi hak asasi manusia? Ataukah hukum internasional hanya menjadi aturan yang sulit ditegakkan ketika berhadapan dengan kepentingan politik negara-negara di dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada segenap makhluk di muka bumi. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, panutan terbaik yang kita rindukan syafaatnya, dan semoga kita pun termasuk umat yang beliau rindukan. Perkenalkan, nama saya Monik Ervita Septiani, mahasiswa program studi Hukum Fakultas Siber Muhammadiyah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Efektivitas Hukum Internasional dalam Menangani Konflik Palestina dan Israel, Analisis terhadap Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hukum Humaniter Internasional. Konflik Palestina dan Israel merupakan salah satu konflik internasional yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Konflik ini menimbulkan berbagai dampak seperti korban jiwa, kerusakan infrastruktur, pengungsian, serta pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai organisasi internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, telah berupaya menyelesaikan konflik tersebut melalui berbagai resolusi dan upaya diplomasi. Namun, hingga saat ini konflik masih terus berlangsung. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas hukum internasional dalam menyelesaikan konflik dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui apakah hukum internasional telah berjalan secara efektif atau masih menghadapi berbagai hambatan. Dalam presentasi ini terdapat 3 rumusan masalah. Pertama, bagaimana peran hukum internasional dalam konflik Palestina dan Israel? Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum internasional terhadap warga sipil? Ketiga, seberapa efektif hukum internasional dalam menyelesaikan konflik tersebut? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memahami peran hukum internasional dalam konflik Palestina dan Israel, mengetahui peran organisasi internasional khususnya PBB, menganalisis efektivitas hukum internasional dalam memberikan perlindungan dan penyelesaian konflik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara hukum dan politik internasional. Hukum internasional merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar negara dengan negara lainnya serta hubungan dengan organisasi internasional. Tujuan utama hukum internasional adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Selain itu, hukum internasional juga mengatur hak dan kewajiban negara, penyelesaian sengketa internasional, serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks konflik Palestina dan Israel, hukum internasional menjadi dasar untuk menentukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat. Konflik Palestina dan Israel berawal dari Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Deklarasi tersebut mendukung pembentukan tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina. Pada tahun 1948, negara Israel secara resmi berdiri. Peristiwa tersebut memicu perang dan menyebabkan banyak warga Palestina kehilangan tempat tinggal. Selanjutnya, pada tahun 1967 terjadi perang 6 hari yang mengakibatkan Israel menguasai beberapa wilayah Palestina. Hingga saat ini, konflik masih terus berlangsung dan menimbulkan berbagai persoalan kemanusiaan. Hukum humaniter internasional bertujuan membatasi dampak konflik bersenjata. Aturan ini melindungi masyarakat sipil yang tidak ikut serta dalam peperangan. Beberapa prinsip penting dalam hukum humaniter internasional antara lain melindungi warga sipil, melarang serangan terhadap fasilitas sipil, melindungi rumah sakit dan tenaga medis, melindungi anak-anak dan perempuan. Dengan adanya aturan tersebut, setiap pihak yang terlibat dalam konflik wajib menghormati hak kemanusiaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki peran penting dalam upaya penyelesaian konflik Palestina dan Israel. Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan berbagai resolusi yang menyerukan penghentian kekerasan dan perlindungan warga sipil. Majelis Umum PBB juga memberikan dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina. Selain itu, badan-badan PBB seperti UNRWA, UNICEF, dan WHO memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi dan korban konflik.
Namun, berbagai upaya tersebut sering menghadapi hambatan politik internasional. Mahkamah Internasional atau ICJ berfungsi menyelesaikan sengketa hukum antar negara. Sementara itu, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC menangani kejahatan internasional seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konflik Palestina dan Israel, ICC telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum internasional. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwa masyarakat internasional memiliki mekanisme hukum untuk menegakkan keadilan. Namun, pelaksanaannya seringkali menghadapi kendala politik. Terdapat beberapa hambatan dalam penegakan hukum internasional. Pertama, adanya kepentingan politik negara-negara besar. Kedua, penggunaan hak veto dalam Dewan Keamanan PBB. Ketiga, tidak adanya mekanisme dan pemaksaan yang kuat. Keempat, sanksi internasional yang seringkali tidak efektif. Akibatnya, banyak keputusan dan resolusi internasional yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, hukum internasional memiliki beberapa aspek yang efektif. Pertama, membangun norma-norma internasional mengenai hak asasi manusia. Kedua, memberikan perlindungan hukum bagi warga sipil. Ketiga, mendorong bantuan kemanusiaan bagi korban konflik. Namun, terdapat pula aspek yang belum efektif. Hukum internasional belum mampu menghentikan konflik secara permanen. Penegakan sanksi masih lemah. Selain itu, banyak putusan dan resolusi yang tidak dilaksanakan. Dengan demikian, efektivitas hukum internasional masih dipengaruhi oleh faktor politik dan kepentingan negara. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum internasional memiliki peran penting dalam mengatur dan menangani konflik Palestina dan Israel. Hukum internasional telah memberikan berbagai aturan mengenai perlindungan warga sipil dan hak asasi manusia. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena adanya hambatan politik, lemahnya mekanisme penegakan hukum, dan kepentingan negara-negara tertentu. Oleh karena itu, diperlukan komitmen internasional yang lebih kuat agar hukum internasional dapat berjalan secara efektif. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya ingin kembali pada pertanyaan yang saya sampaikan di awal. Jika hukum internasional diciptakan untuk menjaga perdamaian dunia, mengapa konflik Palestina dan Israel masih terus berlangsung? Jawabannya adalah bahwa hukum internasional sebenarnya telah menyediakan berbagai aturan dan mekanisme penyelesaian. Namun, efektivitas hukum tersebut sangat bergantung pada komitmen negara-negara untuk melaksanakan dan menegakkannya. Karena itu, perdamaian tidak hanya membutuhkan hukum, tetapi juga kemauan politik, kerjasama internasional, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.